Gak apa-apa. Jangan! Polisi! Jatuhkan senjata! Jangan lari! Berhenti! Borgol dia. Bawa komando. Ada apa? Apa? Kenapa jadi begini? Tapi kamu harus bersyukur, Rosa. Tuhan menyelamatkan kamu supaya kamu tidak melangkah terlalu jauh. Ternyata Beno selama ini tidak bohong sama saya, Mbak. Bahwa Tony adalah kakaknya. Bahwa ibu mereka sudah meninggal. Sudah meninggal, Mbak. Kami juga baru tahu. Beberapa waktu yang lalu, Keke datang ke kantor. Dia bilang dia punya informasi penting. Kalau Mas Hari mau memberikan imbalan untuk modal sinetron. Jadi, dia lakukan semua ini hanya untuk uang, Mbak. Bukan hanya karena uang, tapi dia itu terjepit. Terjepit di antara Tony dan Beno yang saling mau membunuh. Beno memperalat Keke untuk membunuh Tony. Sedangkan Tony memperalat Keke untuk membohongi kita. Dia takut setelah dia diperalat, dia juga akan dibunuh. Saya gak menyesal, Mbak. Sama sekali gak menyesal. Saya hanya kecewa pada diri saya sendiri. Gagal? Gagal? Gagal?
Kakak? 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 Poni. Kemana aja sayang? Tak tunggu-tunggu kamu tidak datang. Kenapa sih? Kamu sengaja mau menghancurkan saya. Saya sudah bayar kamu. Tapi kenapa kamu mabok di sana? Hah? Kamu mau membocorkan rencana saya? Iya? Hah? Saya sudah biasa minum. Mungkin mereka menaruh sesuatu dalam minuman saya. Mungkin bubuk ekstasi. Mungkin mereka sudah curiga. Mereka tidak punya alasan untuk curiga. Semuanya sudah berjalan lancar. Tahu? Mungkin Beno sudah cerita pada Rosa. Jadi Rosa sudah tahu kalau mama kamu sudah meninggal. Mungkin kamu benar. Dia mau menghabisi saya di depan rumah Hari Dewanto. Tapi keburu kepergok polisi. Mau kemana kamu? Saya mau cari di mana Beno menyembunyikan uang saya. Halo. Halo. Halo sayang. Gimana pestanya? Cukup bagus. Pestanya meriah sekali. Tapi gua mau bikin pesta sendiri. Mau bikin pesta besar. Gua punya modal untuk bikin sinetron sendiri. Kita produksi sendiri. Oke? Oke sayang. Kamu atur aja ya. Iya. Kamu bisa masuk ke kantor gak hari ini? Saya udah siap kok, Mas. Ada apa? Tadi malam, saya sudah berhasil memaksa Beno untuk menandatangani surat perceraian. Kalau kamu nggak bisa datang, saya akan antar ke rumah. Gara-gara saya, pestanya jadi kacau, Mas. Maaf. Dan Mas jadi repot kayak gini. Loh, kamu kok kelihatannya nggak bahagia sih? Lepas dari kedua kakak beradik yang jahat itu? Saya gembira, Mas. Saya gembira bisa bercerai dengan suami saya. Tapi kegembiraan itu datangnya bersamaan dengan trauma saya terhadap laki-laki. Dan rasanya saya sudah tidak bisa lagi percaya pada semua laki-laki sepanjang sisa hidup saya. Kamu tahu, Rosa, cuma kebetulan saja bahwa kamu pernah bertemu dengan dua orang kakak beradik yang jahat. Tuhan menciptakan orang baik-baik jauh lebih banyak daripada orang jahat. Dan saya yakin, satu kali nanti, salah satu dari orang baik itu pasti akan melintas dalam kehidupan kamu. Sudahlah, Mas. Nanti saja kita perdebatkan di kantor. Oke? Oke. Segera ya. Bye. Dan
juga surat pembatalan kontrak pembelian bahan bakar Tony, Mas. Saya setuju sama kamu kalau kamu marah besar sama Tony. Bahkan kalau kamu benci sama Tony, saya setuju. Tapi saya tidak sependapat dengan kamu kalau kamu menyamaratakan semua laki-laki. Mungkin dalam hal ini saya salah, Mas. Tapi saya sudah tidak mau lagi memikirkan arti laki-laki dalam kehidupan saya. Apalagi membicarakan dua bajingan itu. Tolong ditandatangani, Mas, supaya saya bisa kirimkan dengan cepat. Lalu, bagaimana dengan rencana pernikahan Mita dan Indra? Tapi mereka bilang mereka belum mau menikah. Loh, ada apa lagi, Mas? Indra masih berusaha untuk membebaskan Doni. Dan dia bertekad untuk mencari siapa pembunuh sebenarnya. Mudah-mudahan saja dia berhasil, Mas. Kali ini pasti berhasil, Mit. Kamu tinggal ngelamar kerja di kantornya Marwan. Toh tidak ada karyawan di sana yang tahu kamu. Namanya bisa, saya ngelamar, terus langsung dapat kerjaan. Dimana-mana kan penerimaan juga tergantung lowongan, Dra. Saya yang akan nyiapin lowongannya. Enak aja. Namanya itu kantor kamu apa? Sudah deh, itu urusan saya. Pokoknya kamu harus kerja di kantornya Marwan. Salah satu dari karyawan di sana pasti tahu di mana Marwan berada. Berarti Mita harus tinggal di Surabaya dong. Iya. Mita harus bilang apa sama mama sama papa? Indra kan tahu sendiri kalau mama udah nanya. Yang inilah, yang itulah. Gini aja, bilang kalau Anita agak lemah karena hamil. Jadi kamu terpaksa ngebantuin Anita untuk ngejagain Oma. Gimana? Kayaknya skenario kamu udah mateng banget, Indra. Kenapa juga nggak jadi saudara beneran? Hah? Tenang aja, Mit. Pokoknya kamu harus kerja di kantornya Marwan. Loh, kenapa mesti saya sih? Mestinya kamu aja yang ngelamar di sana, aku kan Sen. Loh, gimana sih kamu? Mereka kan tahu siapa saya. Kecuali yang namanya, siapa tuh Darusman, yang sekarang jadi direktur sementara itu. Iya, mereka kan juga tahu kalau saya ini istri kamu. Yang tahu kamu itu istri saya, kan cuma Marwan sama istrinya. Karena kita pernah sowan waktu lebaran. Lagian, kamu jangan pakai nama asli, pakai aja nama Retno atau apa saja. Walah, nasibku kok nggak pernah berubah. Jadi hostess di bar kecil, jadi istri pengusaha gagal, jadi pembantu rumah tangga, malahan sekarang mau jadi pelayan kantor lagi. Karena saya dengar perempuan yang jadi pelayan di sana sedang cuti hamil. Ini kesempatan besar buat kita. Apa? Jadi pelayan kamu bilang kesempatan? Mas gendeng apa kowe iki? Masalahnya bukan jadi pelayannya. Kalau kamu bisa kerja di sana, kamu bisa nguping di mana Marwan berada. Kalau kamu bisa temukan dia, kita bisa peras dia dan kita bisa kaya raya. Ya? Ya nggak, Pak? Ya? Oke, kamu hati-hati ya. Iya. Bye. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.